Lagi-lagi teringat kenangan masa kecil yang menyeramkan di rumah itu. Perasaan aneh bagai terimpit selalu menyerangku saat kembali ke rumah itu. Rumah nenekku adalah bangunan tua yang terletak di daerah Karanganyar, Solo. Lokasinya yang terletak di sebuah perbukitan menambah kesan asri tapi singgu. Tetapi walaupun demikian, rumah nenek ini selalu menjadi pusat perhatian warga dan tidak pernah sepi. Keramahan serta jiwa sosial kakek dan neneklah yang membuat rumah itu selalu ramai dengan bermacam-macam acara kampung. Kakek dan nenek selalu meminjamkan balai-balai di samping rumah untuk rapat RT atau RW, kegiatan Karang Taruna, praktik KKN, dan lain sebagainya secara sukarela. Menurut kakekku, yang namanya rumah harus semarak biar tidak dihuni makhluk-makhluk yang tersesat atau sesat. Nenekku adalah pribadi yang hangat dan sangat menyayangi keluarganya. Dulu sewaktu aku kecil, nenek selalu memanjakanku sampai mama sering protes dan nenek hanya berkata, "Alah, koyo mbien koyo ora dimanja wae." Sekarang dengan keberadaan Lori adalah adik bungsuku. Nenek tidak lagi memanjakanku seperti dulu. Namun sejak kakek meninggal 7 tahun lalu, papa dan mama sengaja melakukan kunjungan rutin agar nenek tidak kesepian di rumah besar itu. Nenek tidak pernah mengeluh, tapi kami sekeluarga memahami ada kesunyian yang beku di matanya. Sekalipun nenek selalu berusaha ceria di telepon dan di hadapan kami, tapi rasanya kesedihan yang hinggap di hatinya semakin berat dari tahun ke tahun. Jika teringat kenangan bersama kakek dan nenek waktu itu, semua terasa sangat menyenangkan. Sesempurna apapun ingatan masa kecilku membungkus kenangan itu, selalu ada hal janggal yang mencuat dari pikiranku sampai saat ini. Siapakah wanita yang selalu kulihat sedang bercermin sambil menyisir rambutnya dan bersenandung aneh di meja rias kamar tamu nenek? "Hei Saras, ngapain kamu ngelamun kayak gitu? Maghrib begini tuh harus fokus nak," tegur mamaku dengan gaya centilnya. "Iya nih anak perawan kok hobinya ngelamun. Buruan turun gih, ambil barang-barang dan temenin adek ke kamar kecil," saut papa yang gak kalah isengnya. "Ih, mama sama papa ini kompakan emang kalau iseng," sautku sembari turun dari mobil dan buru-buru pergi ke arah bagasi. Di satu sisi, Lori yang masih berusia 5 tahun ini merengek sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil. "Iya dek, ayo gandeng kakak," ajakku. Kami masuk rumah dengan menenteng barang-barang dan oleh-oleh untuk nenek. Nenek menyambut kami dengan hangat. Mbok Darmi berlari-lari kecil dari arah dapur dan langsung menyambut barang bawaan kami. "Sudah Neng, taruh-taruh saja di depan, biar Pak Gondo dan Simbo yang angkat," katanya buru-buru. Tak lama setelah itu Pak Gondo sudah berada di teras sambil menyengir. Tak lama aku pun berteriak nenek sambil memeluknya. "Ya ampun Saras, kamu makin lama makin tinggi aja. Sudah punya pacar atau belum?" Canda si nenek. "Pacar? Jangankan pacar nih, gebetan aja gak punya," sautku sambil melirik mama. "Terus kenapa kamu jadi pasang tampang protes ke mama?" tanya mama heran sambil mencium kedua pipi nenek. Secara papa sama mama kayak hansip, kerjaannya monitoring mulu. "Jadi intinya mah, si Saras dilarang punya pacar dulu sampai lulus UAN SMA," tegas papa sambil mencium tangan nenek baru kemudian mencium kedua pipinya juga. Sudah, kalian ini kalau kumpul berisik mulu." "Loh, mana Lori?" tanya nenek dengan heran. Aku langsung menoleh ke kanan dan ke kiri. Teringat rengekan Lori yang minta diantar ke kamar kecil karena takut keburu ngompol. Lori, Dek, kamu di mana, Dek?" seruku sambil menghambur ke dalam rumah. Dek, langkahku melambat saat aku nyaris melintasi kamar tamu yang berada di seberang ruang keluarga.
Letak perabotannya masih sama, hanya beberapa barang saja yang diganti. Nenek memutuskan mengganti barang-barang kesukaan kakek agar tidak sering teringat dengannya. Ruang keluarga nenek terletak di sebelah kanan dan kamar tamu itu di sebelah kiri. Untuk ke arah dapur dan kamar mandi, aku harus melintasi kamar tamu dan menuju lorong pendek di depannya. Timbul keinginan untuk menoleh ke kamar tamu. Aku langsung melonjak dan refleks berteriak, "Ah!" "Kenapa, Saras?" Papa dan Mama menyerbu masuk ke dalam rumah diikuti oleh Nenek, Bu Darmi, dan Pak Gondo. "Ayas, ayas, oik ompol," kata Lori sambil mewek karena riris pantatnya basah. Jantung Saras mau copot rasanya. Pas noleh ke kamar langsung ada bayangan Lori mantul di kaca rias itu. Sautku lemas sambil memegang dada. "Ah, kamu ini selalu ada-ada aja, Saras," protes Papa sambil menjitak kepalaku. "Simbo, tolong dibersihkan ya." Barang-barang Saras dan Lori langsung dimasukkan ke kamar, dan barang Bapak di kamar atas, kata Nenek mencairkan ketegangan. Aku memasuki kamar dengan hati-hati dan melihat ke sekeliling ruangan. Kulepas celana Lori dan menggandengnya keluar. "Jadi, Saras tidur sini, Nek?" tanyaku ragu-ragu. "Iya, memang ada kamar lagi selain di sini." "Kenapa Saras nggak di atas aja sih sama Lori?" pelukku. "Kamu ini, Bo, pengertian Siti sama orang tuamu. Sehari-hari mereka kerja buat ngehidupin kamu sama adekmu. Sesekali butuh quality time toh. Yo," goda Nenek sambil mencubit kecil pipiku. "Hahaha, Mama ini ada-ada aja. Udah tahu pula istilah quality time," canda mamaku. "Ah, terserah. Ayo Lori cebok," ku gendong adik semata wayangku itu dan langsung masuk ke kamar mandi di ujung lorong. Waktu menunjukkan 7 malam. Kami sudah berkumpul lagi di meja makan. Setelah mandi, Lori langsung disuapi Mama dan terlelap di kamar. Jujur, badanku agak capek dan sudah tidak bisa fokus dengan obrolan di meja makan. Aku menyuap nasiku sembari membalas chat dari rekan-rekanku di Solo. Satu kali suap, satu kali balas. Nenek mengajak kami ke ruang keluarga. Pintu kamar tamu tersingkap dan kulihat Lori tidur begitu nyenyak. Suara Nenek, Papa, dan Mamaku bercengkerama dengan asiknya melebur menjadi satu dengan suara televisi yang lama-lama terdengar sangat jauh. Saking kenyangnya, aku jatuh tertidur di sofa. Ongkang, ongkang, belung kangkang. Ongkang, ongkang, belung kangkang. Terdengar suara Papa yang mukanya masih terlihat jauh lebih muda, nyanyikan lagu permainan semasa kecilku. Keluargaku menyebut lagu itu dengan istilah ongkang, ongkang. Permainan ini dilakukan dengan cara Papa tidur di lantai dan melipat kakinya ke atas sehingga terlihat seolah-olah Papa duduk di kursi yang jatuh. Kemudian aku didudukkan dengan dada menghadap tulang keringnya dan area pantat ditahan oleh punggung kakinya. Lalu Papa melakukan gerakan kaki naik turun dan gerakan badannya seperti sedang melakukan sit up sambil menyanyikan lagu tersebut. Di bait terakhir, Papa akan menambahkan 2 kali sentakan dan saat lagu selesai ditutup dengan kata "wow". Aku dijatuhkan ke perutnya seolah-olah tergelincir turun, tapi tangan Papa masih memegangi pinggangku agar aku tidak benar-benar tergelincir. Sekali lagi Papa melantunkan lagu itu. Ongkang, ongkang, belung kangkang. Pada bait pertama yang dinyanyikan Papa, saking girangnya aku tertawa dan mendongakkan kepalaku ke belakang. Aku berhenti tertawa seketika. Papa masih terus asik menyanyi dan aku masih mendongakkan kepalaku ke belakang. Ongkang, ongkang, belung kangkang. Wanita itu berhenti menyisir rambutnya dan tersenyum ke arahku. Masih tidak yakin dengan apa yang aku lihat. Aku tetap mendongakkan kepala ke belakang dan berharap salah lihat. "Ayo Delo, yuk kangkang." Pada posisi mendongak, aku melihat wanita itu lagi dan dia sudah berada di tengah kamar.
seperti hendak keluar menuju ke arahku. Aku mulai panik, tapi papa masih terus menyanyi. Aku tersadar aku sedang terjebak di mimpi buruk ingatan janggal masa kecilku. Mimpi ini terus berlanjut. Ongkang-ongkang belung kangkang. Saat kembali pada posisi mendongak, wanita itu sudah di ambang pintu kamar tamu dan tersenyum sangat lebar dan ganjil padaku. Aku merinding dan ingin berteriak, tapi badan serta pita suaraku seperti kehilangan daya. Ongkang-ongkang belung kangkang. Pada saat posisi mendongak lagi, aku tak lagi melihat wanita itu. Perasaanku menjadi sedikit lega. Saat hendak kembali ke posisi normal, tiba-tiba ada tangan besar yang mencengkram kepalaku. Aku bisa merasakan kukunya yang tajam menggores kulit kepala di sela-sela rambutku. Kulit yang dingin terasa berlendir di kepalaku. Aku berteriak sekuat tenaga dan berharap segera bangun dari mimpi. Nenek, papa, dan mama menoleh ke arahku dengan bingung. Aku mengusap-usap mata dan menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Aku terbaring di sofa dan melihat pintu kamar terbuka. Meja rias itu seolah-olah terlihat begitu besar dan mengintimidasiku. Aku bergidik dan bangun dari sofa dan langsung menjawab rasa penasaran ketika orang dewasa di depanku sebelum lebih banyak pertanyaan diluncurkan kepadaku.